Mohon nanti Bapak Ibu selama saya mensosialisasikan program ini, Bapak Ibu untuk mematikan mic-nya, ya. Nanti kalau sudah kita masuk ke diskusi, baru Bapak Ibu angkat tangan, ya. Kemudian saya panggil siapa yang mau menyampaikan. Ya, saya sapa dulu Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri dan Bapak Ibu seluruhnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menyelenggarakan acara ini yang memang harus mendesak kita lakukan sesuai hasil rakor ya dengan GTK Kemendikbud, kemudian ditindaklanjuti berikutnya rakor di Bali beserta seluruh kepala dinas dan kabin GTK se-Indonesia, kemudian ditindaklanjuti terakhir kemarin hari Jumat ya bersama dengan LPMP Jawa Timur untuk secara teknis. Dan hari ini kami menyampaikan program ini kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, program ini adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk yang pertama adalah adanya program tentang Merdeka Belajar. Nah, maka program ini salah satunya adalah dengan program sekolah penggerak. Nah, Bapak sebagai mengawali pertemuan kita kali ini, maka apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan, ya Pak Nadiem, bahwa kita visi pendidikan Indonesia yang saat ini, ya, yang saat ini harus kita wujudkan, yaitu di mana kementerian ini memiliki visi mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bergotong royong dan berkepribadian global. Nah, Bapak, harapannya bahwa visi ini akan terbentuk ya dan akan terwujud melalui program yang salah satunya adalah program sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu, bahwa sekolah penggerak ini sebagai katalis. Apa itu katalis? Ya, kalau dalam bahasa kimia, katalis itu adalah suatu faktor, ya, suatu faktor yang mempercepat ya reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Itu katalis dalam bahasa kimia, ya. Nah, katalis di sini berarti Bapak Ibu bahwa sekolah penggerak ini sebagai katalis berarti nanti kita semua yang berada di dalam program sekolah penggerak ini adalah akan menjadi agen mempercepat perubahan. Nah, sekolah penggerak ini adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, berarti global, menyeluruh, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana? Yaitu diawali dengan SDM yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru. Ya, nah, kalau kepala sekolah dan gurunya itu sudah bisa menjadi SDM yang unggul, maka tentunya siswa yang dikelola oleh kepala sekolah dan guru ini akan juga bisa menjadi siswa-siswa yang unggul. Nah, siswa yang unggul itu siswa yang bagaimana? Yaitu siswa dengan ya memiliki karakteristik sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, karena itu Bapak Ibu sebagai gambaran akhir dari sebuah sekolah ya penggerak ini, maka secara umum hasil belajar akan di atas level yang diharapkan. Nah,
Kemudian dari sisi lingkungan belajar, maka aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Dari sisi pembelajarannya, maka pembelajaran berpusat pada siswa. Sedangkan dari refleksi diri dan pengimbasan, maka sekolah ini memiliki perencanaan program dan anggaran yang berbasis refleksi diri. Nah, karena itu, kalau mungkin Bapak Ibu selama ini melakukan EDS asal-asalan, ke depan Bapak Ibu, tolong ini dilakukan dengan sebenar-benarnya. Nah, dari EDS, evaluasi diri sekolah ini, maka terjadi refleksi guru dan perbaikan pembelajaran pun akan terjadi. Nah, maka ya berikutnya sekolah-sekolah penggerak ini akan melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Nah, program sekolah penggerak ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari program transformasi sekolah-sekolah sebelumnya. Kita ingat ada sekolah rujukan, ada sekolah model, ada sekolah RSBI, ya. Nah, maka di sini adalah penyempurnaan dari berbagai program yang sebelumnya. Ya, bahwa program sekolah penggerak ini merupakan yang pertama program kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah, di mana komitmen Pemda itu menjadi kunci utama. Nah, karena itu hari ini kami mulai mengirimkan ya nota kesepakatan antara Kemendikbud dalam hal ini Dirjen GTK dengan Wali Kota ya untuk ditandatangani bahwa kita Bapak Ibu adalah Kota Surabaya ini salah satu dari di Jawa Timur ada kurang lebih 12 sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Nah, jadi dalam sebuah program yang namanya program sekolah penggerak atau PSP. Nah, yang kedua, bahwa program sekolah penggerak ini merupakan intervensi yang dilakukan secara holistik mulai dari SDM sekolah, kemudian pembelajaran, perencanaan, digitalisasi. Di situ digaris tebal Bapak Ibu ya, diberikan huruf tebal dan pendampingan pemerintah daerah. Artinya apa Bapak Ibu? Holistik secara menyeluruh ya, dan digitalisasi. Kita akan mau tidak mau, suka tidak suka, pembelajaran kita melalui platform-platform pembelajaran digital. Kalau kemudian selama pandemi ini saya selaku GTK Dinas Pendidikan Kota Surabaya ngobrak-ngobrak menjaringan semua, mengajak kita semua ya untuk paham dan familiar dengan platform digital kita. Karena apa? Pusat itu sudah mencanangkan seperti ini. Ya. Nah, kita jangan sampai menjadi daerah yang tertinggal. Ya. Nah, sesuai dengan misi kita dan visi kita bahwa Surabaya adalah barometer dan inspirator pendidikan nasional. Itu harus tetap kita pertahankan. Yang ketiga, bahwa memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah. Tidak hanya sekolah unggulan saja, ya baik negeri maupun swasta. Nah, jadi Bapak Ibu, program sekolah penggerak ini nanti menyasar kepada seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, baik itu sekolah pinggiran, sekolah yang kecil maupun sekolah yang besar. Karena itulah tadi ada kata pengimbasan. Nah, kemudian yang keempat adalah pendampingan. Dilakukan selama 3 tahun ajaran. Melanjutkan upaya transformasi nanti secara mandiri. Artinya Bapak Ibu, selama 3 tahun nanti, sekolah-sekolah penggerak ini nanti akan didanai oleh pusat ya untuk melakukan sosialisasi, praktek baik, pendampingan, pengimbasan, nah termasuk pendampingan oleh organisasi-organisasi penggerak. Nah, kemudian yang kelima, program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Nah, berikutnya program sekolah penggerak ini akan mengakselerasi sekolah negeri maupun swasta di seluruh tahap untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran.
Nah, artinya Bapak Ibu di tahun 2024 ya, maka seluruh sekolah ini diharapkan sudah mencapai kemajuan 2 tahap ya, lebih maju dari sekarang ya. Nah, manfaat untuk sekolah. Apa manfaat untuk sekolah dari program ini? Yang pertama adalah meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Suaranya hilang, Bunda. Iya, suaranya hilang. Idem. G. Bilang barang. Mohon operator dinas, suaranya tidak kedengaran. Suara Bu Mawi tidak kedengaran. Lagi operator dinas segera memperbaiki. Sudah. Sana sudah. Mas Habib, Mas Habib. Ini ada jenis orang orang. Baik Bapak Ibu, ya, kita lanjutkan. Mohon maaf ya, kalau ternyata memang teman-teman kita akan sangat bersemangat. Nah, saya sendiri sebenarnya ingin seluruhnya Bapak Ibu ikut langsung mendengarkan ya, tapi berhubung keterbatasan sarana yang kita miliki,
Ya, maksimal ini adalah 500 Bapak Ibu. Ya. Cek suara saya apakah terdengar? Kira-kira terdengar ya? Oke, baik. Ya. Bapak Ibu saya lanjutkan. Nah, mohon maaf sekali lagi ya atas trouble yang baru saja terjadi. Ya, saya maklum teman-teman bersemangat sekali, saya pun senang sekali dengan semangat Bapak Ibu ya, semangat kebersamaan untuk bisa segera menimba ilmu ini ya, luar biasa. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, manfaat yang ketiga untuk program sekolah penggerak ini nanti bagi sekolah sendiri adalah percepatan digitalisasi sekolah. Nah, Bapak Ibu nanti juga selain pendampingan, Bapak Ibu juga akan dibantu komputernya dengan berbagai macam support terkait dengan digitalisasi sekolah ini. Nah, karena itu kenapa kita seiring dengan itu kita di Kota Surabaya melakukan percepatan dengan melakukan pelatihan ya, penggunaan platform digital ya, platform Office 365 ini ya, tidak lain tidak bukan adalah untuk menyongsong program ini ya. Nah, ini program langsung dari pemerintah pusat. Nah, yang keempat Bapak Ibu, bahwa kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain. Artinya nanti bagi sekolah-sekolah di sekitar Bapak Ibu yang belum layak menjadi sekolah penggerak, maka Bapak Ibu harus dengan ikhlas, sukarela, kepala sekolah maupun guru untuk membantu sekolah itu menjadi mutunya sama dengan sekolah kita. Nah, karena itu tadi dikatakan kita harus bergotong royong, ya. Nah, sesuai dengan visi pendidikan Indonesia. Nah, kemudian yang kelima, memperoleh tambahan anggaran untuk pelaksanaan program sekolah penggerak. Nah, jadi nanti sekolah penggerak ini juga akan mendapatkan anggaran langsung dari pusat yang langsung dikelola oleh Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah penggerak itu. Nah, karena itu kenapa saya sampaikan ini langsung bersama dengan Bapak Ibu guru, karena kita harus satu langkah, satu hati, satu niat untuk ya mensukseskan program sekolah penggerak ini, karena tujuannya hanya satu, yaitu meningkatkan mutu pendidikan Indonesia ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tadi saya sampaikan juga akan dilakukan pendampingan oleh para pelatih penggerak. Ya, kemudian juga akan ada organisasi-organisasi penggerak yang mendampingi kita. Nah, kemudian percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila ini merupakan goal terakhir dengan adanya program sekolah penggerak ini, sehingga terwujudnya ya profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, inilah capaian kurang lebih nanti 2021 sampai 2022. Nanti start bulan September ini Bapak Ibu ya. Jadi September ini nanti kita akan sudah memulainya. Nah, karena itu sosialisasi masif nanti di Kota Surabaya ini mulai hari ini untuk negeri, nanti minggu depan ya, karena saya tanggal 18 sampai 21 harus mengikuti coaching klinik dengan BKN terkait P3K itu, saya sehingga harus kosongkan waktunya, sehingga tanggal 25 ke atas baru kita jalan lagi untuk sosialisasi ini sampai seminggu. Nah, jadi ini target waktu lini masa ya yang ditetapkan oleh kementerian tahun 2022 sampai 2003 itu 250 kabupaten kota atau 10.000 sekolah penggerak dari 2.500 ke 10.000. Tahun berikutnya yaitu 514 kabupaten kota se-Indonesia, 34 provinsi se-Indonesia. Ada 20.000 sekolah penggerak. Ya, provinsi dan kabupaten kotanya itu sudah semuanya, tetapi sekolah penggeraknya hanya 20.000. Maka di tahun 2024 sampai 2025 meningkat menjadi 40.000 ya, dan seterusnya nanti di sini ya dalam kurun waktu mungkin sampai 2030
kira ini sudah tuntas 100%, ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu ingat tentang bonus demografi kita tahun 2045, maka kita harus mencapai pendidikan nasional yang setara dengan sekolah-sekolah ya di negara-negara yang maju, ya. Dan kita harus semuanya siap, ya. Nah, berikutnya, siapa saja yang berperan di dalam program sekolah penggerak? Yang pertama adalah Pemda, Bapak Ibu. Dalam hal ini Kota Surabaya, kalau kita kota kita, ya. Kemudian para pelatih ahli dan pengawas. Nah, pelatih ahli dan pengawas ini melakukan pendampingan kepala sekolah. Kemudian pengawas mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Kemendikbud. Nah, sebenarnya kalau kita rasakan ini kan seperti pola waktu K13, ya, pola kemarin sudah dimulai dari program guru penggerak. Nah, sekarang sudah masuk pada tahap kedua yaitu sekolah penggerak. Nah, berikutnya adalah para kepala sekolah. Para kepala sekolah ini berkolaborasi dalam komunitas praktisi dengan kepala sekolah penggerak yang lain. Kepala sekolah mendapatkan pelatihan manajemen dan instruksional leadership. Nah, saya katakan Bapak Ibu, instruksional leadership artinya Bapak Ibu kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, saya selingi sedikit bahwa sudah turun Perdirjen GTK tahun 2020, saya nggak hafal nomornya, ya, bahwa kepemimpinan kepala sekolah nanti Bapak Ibu akan dituntut macam kepemimpinan. Nah, yang kemudian menyebabkan berubahnya tuntutan penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, jadi kami sedang menyusun dan mengembangkan sesuai tuntutan pusat tentang instrumen penilaian kinerja kepala sekolah yang harus sudah disempurnakan menyesuaikan dengan tuntutan tentang dengan sekolah penggerak ini. Ya, tuntutan dengan 4 kompetensi kepala sekolah sebagai seorang leader. Jadi ada instruksional leadership, ada manajemen managerial leadership, ya, ada kepemimpinan, pengembangan orang lain dan diri sendiri dan seterusnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada platform teknologi sebagai pendukung untuk pelaksanaan program sekolah penggerak ini. Nah, nanti semua orang juga akan dilatih bagaimana memanfaatkan platform teknologi ini. Nah, kemudian komite orang tua, dalam hal ini adalah orang tua siswa, yaitu dan pemangku kepentingan. Nah, komite di sini nanti, ya, komite disebut Komite Pembelajaran Guru. Artinya, bahwa komite yang dipilih oleh kepala sekolah ataupun oleh warga sekolah itu untuk membantu pembelajaran guru. Nah, karena itu sebenarnya hari ini sudah juga saya siapkan sebuah materi untuk bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di era pandemi. Ya, mudah-mudahan nanti nutut waktunya, ya, karena tadi terjadi trouble yang hampir setengah jam gitu ya. Nah, kemudian menjadi fasilitator pembelajaran guru. Nah, artinya kita di dalam pembelajaran, membangun komunitas pembelajaran sekolah nanti, kita harus melibatkan komite, ya. Nah, kemudian, ya, mitra, organisasi mitra, misalnya adalah perguruan tinggi, lembaga sosial, bisa kepala desa, pemimpin yang lain dan sebagainya. Nah, orang-orang di dalam organisasi ini bermitra dengan guru, ya, di mana guru, kepala sekolah, komite, semuanya akan bermitra, ya, dan tadi didukung oleh platform teknologi, maka guru akan menggunakan platform pembelajaran mandiri guru. Nanti akan ada pelatihan bagaimana menggunakan platform mandiri. Kemudian menerapkan prinsip pengajaran dan penilaian yang efektif. Nah, kemudian dari sisi siswa atau murid, maka akan menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru, di mana murid ini akan menggunakan, ya,
platform pembelajaran di mana pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi. Kapan hari saya ngeceki ya video-video yang sudah diunggah oleh guru-guru penggerak kita Kota Surabaya tentang bagaimana pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, artinya Bapak Ibu ya bahwa di dalam pembelajaran ini harus kita berpusat pada siswa atau student center. Ini sebenarnya sudah digaungkan sejak tahun 1994 ya. Nah, kemudian yang disebut dengan nama kurikulum 94 ya, student center. Nah, kemudian proyek kokurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Nah, Bapak Ibu, saya sering mengatakan bahwa tolong kalau usahakan, kalau Bapak Ibu memberikan tugas kepada siswa, maka silahkan berkolaborasi antara guru yang satu dan guru yang lain. Satu tugas sudah mencakup dengan semua mata pelajaran, maka ini perlu dilakukan kolaborasi yang manis, kolaborasi yang cantik, ya. Misalnya, guru PJOK, guru IPA, guru agama, guru bahasa Indonesia, guru matematika dan sebagainya itu duduk bersama membuat suatu proyek yang dimana kalau tinjauan dari bahasa Indonesia nanti akan ditanyakan seperti ini, kalau ditinjau dari IPS ditanyakan seperti ini, dari sisi PJOK ditanyakan seperti ini dan seterusnya, ya. Nah, jadi artinya nanti Bapak Ibu ya di dalam program sekolah penggerak ini dituntut betul Bapak Ibu melakukan itu. Kalau kemarin-kemarin sampai hari ini Bu Mami selalu mengatakan mari kita itu berkolaborasi, tidak ada tugas itu yang individu-individu. Sehingga siswa itu tugasnya banyak dari semua guru memberikan tugasnya dewe-dewe. Nah, ya, maka nanti Bapak Ibu akan dituntut seperti ini, ya, termasuk ketika unjuk kerja, unjuk karya. Mungkin itu 3 bulan sekali, ya, unjuk karya, tapi betul-betul merupakan sebuah kolaborasi semua mata pelajaran, ya. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah program sekolah penggerak ini terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah pendampingan konsultatif dan asimetris. Nah, pendampingan itu oleh siapa? Yaitu langsung oleh Kemendikbud dan pemerintah daerah atau Pemda. Dalam hal ini kalau kita Kota Surabaya ya berarti dengan Pemkot dan Dinas Pendidikannya, kemudian memberikan pendampingan langsung untuk implementasi sekolah penggerak ini. Yang kedua, penguatan SDM sekolah. Kepala sekolahnya dan gurunya, pengawasnya, penilainya, nanti kalau untuk TK. Nah, semua akan dilatih dan didampingi secara intensif. Ya, dikatakan coaching one to one. Seperti ketika besok nanti saya tanggal 18 sampai 21 dilakukan coaching one to one ya dengan BKN terkait P3K. Ya. Nah, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di mana pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Nah, kemudian yang keempat, perencanaan yang berbasis data. Nah, Bapak Ibu, manajemen berbasis sekolah di sini harus betul-betul Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu kembangkan. Ketika Bapak Ibu evaluasi diri, maka sekolah ini dilakukan analisis SWOT. Kelemahannya apa sih? Kelebihannya apa? Kekuatannya di mana? Daya dukung yang paling oke itu di mana? Sehingga itulah yang akan kita kembangkan untuk sekolah kita. Nah, kalau itu Bapak Ibu sudah merencanakan mulai sekarang, ya, dan Bapak Ibu biasa melakukan itu, maka Bapak Ibu akan menjadi sekolah yang unggul. Ya, karena betul-betul semua terencana berbasis data, bukan katanya, bukan ngarang-ngarang, gitu ya. Nah, berikutnya yang kelima, digitalisasi sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita secara masif, ya, sudah mulai mensosialisasikan dan melatihkan kepada Bapak Ibu guru semuanya bagaimana platform pembelajaran kita, yaitu kita akan menuju satu platform, ya. Nah, karena di sini pun Kemendikbud, ya, juga akan menuju satu platform dari sebuah kota itu. Nah, karena itu kita sudah mulai, ya, kita sudah sampai batch 5 melatihkan, ya, untuk platform pembelajaran kita itu. Nah,
pada penggunaan berbagai platform digital ini tujuannya apa? Mengurangi kompleksitas, ya, meningkatkan efisiensi dan menambah ya inspirasi dan pendekatan yang disesuaikan. Saya katakan misalnya di Teams 365 itu silakan masukkan misalnya Pet Colorado, masukkan Quizzes, apa saja aplikasi yang bisa menambah wawasan dan meningkatkan kreativitas dan inovasi dari anak-anak itu, ya. Nah, berikutnya, nah, yang pertama bahwa pendampingan tadi saya sampaikan ya dilakukan oleh UPT Kemdikbud di tingkat kota maupun provinsi bersama-sama dengan pemerintah kota. Nah, yang kedua penguatan SDM-nya, ya. Tadi penguatan SDM-nya nanti baik itu kepala sekolah, guru, ya, dan maupun kalau di TK adalah penilai, ya. Nah, semuanya akan dilatih. Nah, berikutnya pengembangan kompetensi kepala sekolah di sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya katakan ya, pengembangan kompetensi kepala sekolah di mana per dirjennya sudah turun. Kompetensi kepala sekolah nanti ada 4 kategori, salah satunya tadi adalah instructional leadership, ya, kemudian managerial leadership, ya, kemudian teknologi leadership. Artinya seorang kepala sekolah harus bisa dengan, kalau kita sekarang sebagai kepala sekolah alergi dengan teknologi, pasti kita akan tersingkir dengan sendirinya, ya. Nah, Bapak Ibu, nanti pelatihannya pada kepala sekolah akan seperti ini, ya. Ada 74 JP, di mana nanti ada lokakarya, ada coaching klinik, ya, one to one, ya. Nah, sampai nanti Bapak Ibu tuntas, ya. Nah, kemudian dalam pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajarannya tadi adalah pembelajaran terdiferensiasi. Mungkin teman-teman yang sudah masuk di dalam program sekolah, program guru penggerak sudah dilatih bagaimana pembelajaran yang terdiferensiasi. Bapak Ibu sudah membuat video-videonya. Nah, berarti nanti ketika di sekolah program penggerak itu ada guru penggerak, maka di situ Bapak Ibu percepatannya harusnya akan jauh lebih tinggi daripada di sekolah penggerak yang tidak ada guru penggeraknya. Namun semuanya harus bersama-sama serentak, ya, untuk menjalankan program sekolah penggerak ini. Nah, kemudian capaian pembelajaran disederhanakan. Nah, kalau kemarin KI 3, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 yang kemudian detail sekali, nah Bapak Ibu, capaian pembelajarannya ini disederhanakan sesuai dengan kurikulum yang juga akan disederhanakan. Ya, ini sedang proses penyederhanaan kurikulum. Nah, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Nah, jadi harapannya dengan kurikulum yang disederhanakan, maka nanti Bapak Ibu lebih bisa mengeksplor kompetensi siswa. Nah, dengan demikian maka siswa itu memiliki ruang dan waktu yang lebih banyak untuk mengeksplor diri, untuk mengeksplor kompetensinya. Nah, guru leluasa memilih peran ajar sesuai dengan kebutuhan. Artinya, Bapak Ibu, oh saya mau bikin kompetensi ini, KD ini saya buat proyek. Oh, KD ini mau saya buat portofolio. Silahkan Bapak Ibu, ya, bebas. Nah, dengan demikian Bapak Ibu betul-betul untuk berikan keleluasaan untuk memilih sesuai dengan karakteristik KD itu, ya. Nah, kemudian pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini tadi yang saya katakan Bapak Ibu, ya. Ketika pembelajaran berbasis proyek ini Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu sudah mulai sekarang mulai dipraktekkan pelan-pelan. Meskipun Bapak Ibu belum menjadi sekolah penggerak, silakan ini mulai dilakukan, ya, mulai dilakukan. Yaitu tadi Bapak Ibu duduk bersama, ya, Bu, kita kan WFH, bagaimana caranya? Kan bisa melalui Vicon. Bapak Ibu gunakan Teams, nggak usah nyewa, ya ta? Sebentar lagi September Bapak Ibu mendapatkan support pulsa dari Kemendikbud, support kuota, ya, dari Kemendikbud untuk September, Oktober, November.
pastikan, saya sisipi sekarang, pastikan bahwa HP Bapak Ibu yang telah didapodik itu adalah nomor HP yang aktif, bukan hanya nomor WA, supaya seluruh kepala sekolah, seluruh guru, seluruh siswa benar-benar mendapatkan masukan kuota dari Kemdikbud. Ya, nah saya lupa ini tadi nggak saya ini ya siapkan untuk tayangan. Nanti saya sharekan kepada Bapak Ibu semua. Ya, jadi Bapak Ibu kepala sekolah pastikan operator untuk mengecek satu persatu. Kalau perlu ditanyai gurunya satu persatu. Guru atau wali kelasnya ini nanyai siswanya satu persatu. Nomor HP yang benar, ya. Nomor HP yang benar artinya yang benar-benar aktif, bukan nomor hanya WA. Kalau nomor WA saja tidak bisa dimasuki kuota Kemdikbud, ya. Apalagi HP-nya ganti. Nah, pastikan bahwa HP yang didaftarkan di Dapodik ketika Bapak Ibu ditarik sinkron untuk Dapodik, ya, dan di situ di Dapodik Bapak Ibu di data ponsel.kemdikbud, ya, data ponsel.kemdikbud.go.id, pastikan operator sekolah, ya, bahwa nomor-nomor HP yang diisikan di situ sudah benar adanya. Sehingga seluruh guru kota Surabaya, seluruh kepala sekolah, pengawas, penilai, siswa, seluruh siswa, negeri maupun swasta, semuanya mendapatkan kuota untuk belajar ini. Ya, karena Bapak Ibu dengan kuota 15 GB itu insya Allah tidak akan habis Bapak Ibu ya untuk pembelajaran 1 bulan. Nah, tolong itu manfaatkan betul. Nah, kemudian berikutnya saya lanjutkan ya. Pembelajaran berorientasi pada pengembangan karakteristik dan kompetensi umum, pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu monggo melakukan outclass ya. Nah, kalau saya dulu itu loh belum ada program seperti ini, saya sudah mempunyai program yang namanya Student Outlook. Ya, Student Outlook itu di mana siswa ini merupakan kolaborasi program dari seluruh guru tadi, kita belajar di luar kelas ya, antar disiplin ilmu yang kita gabungkan dengan sebuah LKS yang kita susun. Ya, betul-betul, oh kalau kita student outlook-nya kepada suatu industri, maka di industri itulah yang kita gali. Kita ingin apa? Ya, yang ingin kita berikan wawasan ke siswa. Nah, ke depan siswa itu seperti apa? Nah, silakan itu diidentifikasi Bapak Ibu, kemudian buatlah program untuk student outlook. Bu, sekarang kan masih WFH, WFO-nya belum ada, tatap muka belum ada. Silahkan dirancang mulai sekarang. Ya, itu. Kemudian melibatkan masyarakat. Nah, jangan lupa ya. Nah, kalau dulu misalnya saya student outlook ke pabrik susu misalnya. Nah, saya melibatkan komite, ya, kemudian melibatkan masyarakat di situ juga kita dialog dengan masyarakat bagaimana ya ngopeni sapinya, bagaimana sampai ke pabrik, sampai ke pengolahannya dan sebagainya. Nah, silakan itu perlu waktu untuk menyusun bersama seperti itu. Nah, kemudian muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Jangan yang kemarin-kemarin Bapak Ibu. Silahkan, makanya saya kapan hari itu kan sudah menugaskan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk membuat branding school. Nah, ada beberapa sekolah yang sudah jadi. Ada yang branding schoolnya adalah Sekolah Wisata Flora dan Fauna. Oh, bagus ya. Saya berikan apresiasi betul kepada siapa itu SMP 55, ada SMP 6, ya toh? Kemarin apa itu lupa saya Pak Roni itu brandingnya. SMP 1 itu. Nah, kemudian ini yang SD ini ada yang kemarin SD Ngagel ya. Ngagel itu brandingnya apa kemarin itu bunga apa itu yang dibuat berbagai minuman itu ya. Silakan itu dikembangkan Bapak Ibu. Ya, kalau dulu saya mengatakan branding sekolah saya adalah sekolah energi. Kenapa? Karena berbagai macam bahan itu kami buat menjadi penghasil energi. Sehingga suplai untuk alkohol, suplai spiritus itu dibuat sendiri oleh sekolah.
Ya, seperti itu ya. Silakan nanti Bapak Ibu mendesain sekolahnya, brandingnya seperti apa ya. Nah, berikutnya nanti Bapak Ibu juga membuat video pembelajaran dengan paradigma baru. Saya yakin ini teman-teman ini sekarang pandemi ini malah membuat teman-teman guru ini luar biasa pinternya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa, kepala sekolah mendapatkan pelatihan dan pendampingan secara berkala. Ya, ingat tadi selama 3 tahun sekolah Bapak Ibu akan dipantau dan didampingi ya langsung oleh Kemdikbud ya dan Pemda ya. Nah, kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa juga akan didukung dengan bahan ajar, modul dan platform digital. Nah, karena itu Bapak Ibu sekali lagi seluruh kepala sekolah mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu harus betul-betul familiar dengan platform digital. Nah, ada kepala sekolah kapan hari ya saya tanya itu si Agus aja nggak pernah tahu loh Bapak Ibu, ya mohon maaf ya. Nah, tidak pernah masuk ke si Agus. Terus saya jadi mikir juga, terus selama ini saya ngopeni si Agus siapa? Nah, operatornya mungkin ya kan. Nah, kalau begitu kan saya jadi kepala sekolah operatornya aja ya. Nah, maksud ada kepala sekolah kok si Agus saja nggak tahu, gitu ya. Nah, ini contoh yang sederhana. Nah, ini nanti Bapak Ibu dalam programnya kementerian ini, Bapak Ibu mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu harus wajib menggunakan platform digital ini di dalam mengelola sekolah, di dalam pembelajaran. Nah, bagaimana dengan anak kategori 3? Ya kita tetap kita layani dengan seperti biasanya, yaitu dengan print out karena mereka memang tidak mampu. Nah, untuk itu nanti mungkin ada siapa tahu Bapak Ibu menggandeng orang tua, komite yang bisa memberikan siapa tahu sumbangan HP. Nah, nggak tahu lah gitu ya, atau mungkin sumbangan laptop dan sebagainya kepada anak-anak kita yang kurang beruntung tadi, yang anak kategori 3 ya, seperti itu. Nah, berikutnya tadi dikatakan tadi kan perencanaan yang berbasis data, dan perencanaan Bapak Ibu nanti langsung terkontrol oleh Kemendikbud Bapak Ibu ya dalam platform digital itu. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan suatu rapor yang diizinkan, dan kami juga sedang menyusun rapornya kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi saya termasuk salah satu tim penyusun rapor kepala sekolah ya. Nah, Bapak Ibu, berikutnya bagaimana nanti ilustrasi dashboard rapor pendidikan untuk melakukan perencanaan yang berbasis data. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi semua yang Bapak Ibu rencanakan tadi ya, nah semuanya akan masuk di dalam platform digital itu ya, kemudian akan bisa dilihat bagaimana sih rapornya, misalnya SD Lakar Santri, SD Wiyung dan sebagainya. Nah, kemudian profil dan rapor pendidikan ini disusun dari berbagai sumber data yang handal dan diproses secara terpadu di Kemdikbud. Nah, jadi Bapak Ibu menjenengan kan lumayan ya punya saya, artinya menjenengan punya Bu Mami ini yang juga salah satu tim di dalam penyusunan rapornya kepala sekolah ya, rapornya pendidikan. Nah, sehingga saya bisa kasih bocoran sedikit seperti ini. Nah ya, jadi nanti Bapak Ibu ini tidak bisa awu-awu lagi Bapak Ibu ya. Apa yang menjenengan lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan ya, segalanya terfokus hanya satu, yaitu untuk pertumbuhan siswa ya. Nah, pertumbuhan siswa. Jadi kesuksesan kepala sekolah, keberhasilan kepala sekolah itu sebenarnya tercermin dari pertumbuhan sekolah itu. Pertumbuhan sekolah itu dilihat dari keberhasilan dari siswa-siswa dan guru-gurunya. Ya. Nah, baik. Ini platform teknologi pada program sekolah penggerak nanti ya, kalau tergambarkan kurang lebih seperti itu. Jadi baik itu pedagogi yang kapabel dengan instructional leadership, baik itu kemudian juga bahwa platform sumber daya sekolah nanti, karena nanti menyangkut anggaran yang diperbantukan kepada sekolah Bapak Ibu, maka platform itu akan bisa melihat secara transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan sekolah ya. Nah,
Kemudian Bapak Ibu, terdapat 3 tahapan pelaksanaan program sekolah penggerak. Yang pertama adalah persiapan. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu kita melakukan persiapan, yaitu melakukan kegiatan perencanaan, pelatihan, dan kegiatan pendukung lainnya. Kita mulai hari ini sosialisasi, ini sudah masuk ke tahap persiapan. Bapak Ibu dengan kami sosialisasi seperti ini, Bapak Ibu paling tidak di benaknya sudah ada, nanti saya harus begini, saya akan memiliki program seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tahap implementasi, mana pada tahap ini sekolah melakukan kegiatan implementasi. Mohon Bapak Ibu mic-nya untuk dimatikan ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, nanti kalau kita tanya jawab boleh dibuka ya, tolong dimatikan ya. Nah, jadi melakukan kegiatan implementasi baik di level pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun di sekolah. Dan nanti ada MONEF ya, di mana ketika MONEF jadi melakukan kegiatan evaluasi dan perbaikan, MONEF-nya ini juga dari pihak eksternal ya. Nah, maka apa yang dilakukan di tahap persiapan ini? Nah, kalau Kemdikbud menyediakan semua ini 1 sampai 6 ya, sampai nanti yang ke-6 menetapkan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak tingkat nasional. Nah, Pemda kita di Pemkot ini apa yang dilakukan? Membuat surat edaran PSP ya, melakukan sosialisasi bersama Kemdikbud. Nah, hari ini saya sudah masuk ke nomor 2. Yang ketiga, menyiapkan kebijakan, kegiatan, dan anggaran terkait. Nah, nanti Pak Kadis ya dengan wali kota ini menyiapkan kebijakan ya dan kegiatan untuk anggaran-anggaran yang terkait dengan dukungan Pemkot kepada Kemendikbud terkait program sekolah penggerak ini. Kemudian Pemkot dalam hal ini Dinas Pendidikan menjadi tim panel untuk menentukan kepala sekolah yang dapat mengikuti program sekolah penggerak. Nah, namun 4 ini setelah mengikuti seleksi di kementerian, Bapak Ibu ya. Yang kelima, menetapkan satuan pendidikan pelaksana PSP tingkat daerah ya. Tuh. Nah, kemudian menunjuk atau menetapkan koordinator khusus PSP. Nah, memang koordinasinya langsung di bawah Dirjen GTK, berarti kalau kita tarik ke bawah, nanti di tingkat kota, maka koordinasinya langsung adalah dengan bidang GTK. Nah, kemudian untuk tingkat sekolah, nah, kepala sekolah mendaftar PSP. Bapak Ibu, kepala sekolah negeri SD dan SMP, mulai TK, SD, SMP, wajib untuk mendaftar semuanya tanpa terkecuali. Wajib, saya katakan wajib. Ya. Yang kedua, kepala sekolah mengikuti seleksi program sekolah penggerak ini. Nah, dan yang ketiga, bagi sekolah yang kepala sekolahnya terpilih, maka kepala sekolah, pengawas, penilai, dan perwakilan guru akan mengikuti pelatihan. Nah, yang melatih adalah langsung dengan Kemdikbud. Yang keempat, mengadakan in-house training. Nah, jadi pelatihan di dalam sendiri. Ya. Yang kelima, mengadakan komunitas ya praktisi bagi guru di sekolah. Nah, jadi kepala sekolah bersama guru tadi ya membentuk suatu komunitas praktek. Ya, praktek pembelajaran yang baik. Yang keenam, mengadakan forum dialog ekosistem sekolah. Nah, yang ketujuh, melakukan pengadaan bahan ajar dengan BOS kinerja. Nah, Bapak Ibu, dengan kata lain nomor 6 tadi, Bapak Ibu melakukan sarasehan nanti ya di dalam sekolah itu sendiri. Mengundang komitenya, ya, mengundang orang tuanya, ya, mengundang guru, ya, mengundang tokoh masyarakat dan sebagainya. Yang ketujuh, Bapak Ibu nanti akan diberikan BOS kinerja. Nah, karena kaitannya dengan BOS kinerja, maka nanti BOS kinerja ini kaitannya nanti dengan bidang sekdas dan segmen. Jadi untuk uangnya itu ada di sekdas dan segmen. Untuk manusianya itu langsung di bidang GTK.
Ya, seperti itu pembagian tugasnya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam implementasi, ya, Kemendikbud nanti akan melaksanakan pendampingan bagi sekolah, bagi Pemda dalam melaksanakan ini, termasuk kepada pemantauannya terhadap sekolah dan pendampingan bagi Pemda maupun sekolah sampai pada evaluasi. Nah, sedangkan Pemkot atau Pemda yaitu menerapkan kebijakan daerah, misalnya di sini diberikan warna biru. Nah, ini menjadi perdebatan Bapak Ibu, ya. Nah, satu, menerapkan kebijakan daerah yaitu misalnya tidak memindahkan kepala sekolah dan pengawas sekolah selama pelaksanaan program. Karena program ini selama 3 tahun, ya, dimulai dari 2021 bulan September ini, maka dengan kata lain, jika ini nanti disepakati bunder, ya, bunder nomor 1, maka kalau sekolah-sekolah yang ditunjuk, yang lolos PSP nanti, kepala sekolahnya maupun pengawasnya tidak boleh kami pindahkan. Tapi sekali lagi, nomor 1 ini kenapa kok diwarna biru? Karena nomor 1 ini masih menjadi perdebatan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan daerah terkait PSP, misalnya memantau pelaksanaan serta memastikan kelancaran PSP dan melakukan perencanaan berbasis data. Yang ketiga, menyediakan tempat koneksi internet yang stabil untuk pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru jika peserta pelatihan membutuhkan. Nah, insya Allah kalau Kota Surabaya, ya, sekolah-sekolah semuanya sudah memiliki jaringan internet yang bagus, ya. Kecuali yang belum, yang harus segera berkoordinasi dengan bidang sekdes dan segmen untuk bagaimana pengadaan jaringan yang bagus, gitu ya. Karena untuk terkait dengan tunjangan uang nanti itu ada pengadaan, itu ada di bidang sekdes dan segmen. Terkait dengan manusianya, ya, SDM-nya ada di bidang GPK. Kemudian mendukung dan menghadiri pertemuan kemajuan sekolah penggerak yang dilakukan secara berkala. Artinya nanti kami juga akan melakukan pertemuan-pertemuan secara berkala, mengundang seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah PSP. Yang keenam, memastikan rasio tugas pengawas atau penilai dan sekolah seimbang dan memungkinkan pengawas atau penilai untuk melakukan pendampingan. Nah, nomor 6 ini juga hal yang sulit Bapak Ibu. Karena apa? Rasio pengawas atau penilai dengan sekolah binaannya itu jauh melampaui ketentuan. Nah, karena kita ini kekurangan pengawas, kekurangan penilai, ya, seperti itu, dan belum ada rekrutmen lagi. Karena apa? Calon-calon pengawas ini juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku yang sulit untuk dipenuhi. Contoh misalnya, untuk menjadi pengawas sekarang, ya, nah, harus dari kepala sekolah. Bagaimana kami bisa merekrut pengawas, kepala sekolahnya aja kurang. Nah, seperti itu. Jadi ini nomor 6 ini memang dilema. Nah, kemudian apa di tahap implementasi nanti yang harus dilakukan oleh sekolah? 1, mengikuti pendampingan, ya, dari Kemendikbud selama 3 tahun ajaran, ya, dari Pemda. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, pendampingan yang terus-menerus selama 3 tahun itu dari Kemdikbud maupun dari Pemda dilakukan terhadap sekolah, ya, PSP ini. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, mulai sekarang mari kita membuka diri, membuka wawasan kita, membuka hati dan pikiran kita untuk untuk betul-betul bisa merencanakan, ya, suatu pembelajaran yang betul-betul menyongsong era baru, memasuki era baru. Ya, yang ketiga, menggunakan platform teknologi pembelajaran dan manajemen sekolah. Tadi saya katakan Bapak Ibu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak tahu sampai kapan kita memiliki 3 kategori siswa ini.
ya, di mana setelah pandemi pun kita memasuki era new normal pun pembelajaran hanya tetap 50% tatap muka. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, maka separuh dari anak kita setiap harinya nanti pasti berada di rumah. Karena itu, seluruh guru tanpa terkecuali dan seluruh kepala sekolah tanpa terkecuali, kepala sekolah wajib bisa melakukan supervisi melalui platform pembelajaran daring. Dan guru wajib bisa melakukan pembelajaran dengan pembelajaran daring. Jangan kemudian hanya pembelajaran melalui WA Group. Itu bukan platform digital pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu bukan learning management system. Itu kalau Bapak Ibu hanya untuk rapat, silahkan seperti itu, ya. Nah, nanti yang akan saya jelaskan mungkin di fase yang kedua. Nah, yang keempat, melakukan perencanaan sekolah berbasis data. Nah, seperti ini, jadi semua Bapak Ibu harus betul-betul sudah merencanakan mulai hari ini. Di tahap Monef, maka Kemdikbud akan melakukan Monef, ya, terkait dengan penggunaan anggarannya, kemajuan dari sekolah penggerak ini, ya, bagaimana implementasinya, progresnya, seperti itu. Pemda dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya akan mengevaluasi juga bagaimana hasil pelaksanaannya, kemudian berkoordinasi dengan pihak Kemdikbud dalam memberikan masukan dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan, memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja pengawas sekolah, dan aktif menjadi bagian dari proses ya penjaminan mutu. Nah, karena itu sekali lagi tadi Bapak Ibu, saya sedang tergabung di dalam tim untuk penyusunan rapor ya kepala sekolah. Dalam hal ini adalah program penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, sudah harus disesuaikan dengan program ini Bapak Ibu ya. Nah, karena itu mungkin dalam waktu minggu-minggu depan ya kami akan mengundang beberapa kepala sekolah ya untuk kami berikan instrumen itu untuk dicermati ya, untuk diberikan masukan ya setelah saya menyusun ya secara lengkap gitu ya. Nah, berikutnya apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Nah, melakukan evaluasi diri, EDS ya, evaluasi diri sekolah. Nah, dari evaluasi diri sekolah itu, maka Bapak Ibu bisa, oh visi misi saya ternyata perlu direvisi. Silakan dilakukan revisi. Bagaimana menyusun visi misi yang benar. Dari visi misi itu lahirlah program sekolah. Oh ternyata program sekolah ini harus dibenahi. Nah, utamanya mohon maaf Bapak Ibu kepala sekolah baru. Nah, atau Bapak Ibu kepala calon yang akan menjadi kepala sekolah. Mohon maaf sebentar lagi kalau tes Wandi ini sudah keluar hasilnya, maka tentunya akan kami ada pengangkatan kepala sekolah. Nah, maka pesan saya Bapak Ibu mudah-mudahan menjenengan para calon kepala sekolah hadir di ruangan ini ya, bisa mendengarkan langsung dari saya. Maka para calon kepala sekolah ini jangan menjadi kepala sekolah yang lembek, yang kemudian datang wes nerusno opo anane, bahkan tidak ngapa-ngapain, ya. Nah, Bapak Ibu begitu datang, begitu Bapak Ibu dipanggil oleh Pak Kadis nanti suatu hari mungkin bahwa diberitahu bahwa Bapak Ibu akan ada penempatan kepala sekolah misalnya, maka Bapak Ibu mulai sekarang, ya. Bahkan sebelum Bapak Ibu dipanggil oleh Pak Kadis, sudah mulai sekarang Bapak Ibu di benaknya, di pikirannya, saya mau apakan sekolah saya? Ya, jika saya menjadi kepala sekolah. Saya punya program seperti apa? Saya memiliki visi seperti apa? Mau saya jadikan apa? Artinya, Bapak Ibu ketika masuk ke sekolah nanti, maka Bapak Ibu sudah memiliki pegangan. Cek kali adalah visi misi sekolah itu. Apakah visi misinya cocok dengan visi misi yang akan jenengan bawakan? Kalau memang itu tidak sesuai dan merasa daripada visi misi yang sekarang, silahkan dilakukan review. Ya. Nah,
mungkin diganti sama sekali, silakan. Misi tadi gandengannya adalah Bapak Ibu menetapkan program sekolah. Dari program itu kemudian visi misi, dari visi misi tujuan lahirlah program sekolah. Dari program sekolah ini dengan menyusun suatu program besar yang namanya RPJM, ya, rencana program menengah maupun jangka panjang. Nah, dari situlah kemudian dia preteli per tahun. Itu dengan akan bisa bekerja. Ya. Kalau pesan saya, termasuk nanti program sekolah penggerak ini, ya. Ketika harus menyusun program sekolah ini, bagaimana mengelola ini, monggo dilakukan sekarang. Ya, visi misinya. Apakah visi masih relevan dengan kondisi sekarang? Atau harus saya revisi? Silakan Bapak Ibu, itu otorita dari penjenengan. Nah, otonomi itu kami berikan kepada sekolah. Jangan review misi-misi itu Bapak Ibu undang. Bapak Ibu guru seluruh mabel hadirkan, ya, Bapak Ibu hadirkan perwakilan dari orang tua, ya, para perwakilan ahli siapa, visi misi yang dia review atau yang itu betul-betul dengan pernah bahwa jangan pernah katakan itu bukan kepala sekolah Surabaya yang mengatakan seperti itu, ya. Jadi kepala sekolah Surabaya memiliki visi jauh ke depan. Dengan evaluasi sekolah. Nah, karena itu mulai sekarang belajar analisis SWOT seperti apa jika sekolah jenengan telah menjenengan lakukan analisis SWOT ini. Di mana letak kelemahannya, di mana letak kekuatannya, di mana letak, ya, kelebihan masing-masing. Yang sangat kompeten menjadi sekolah yang berbranding X misalnya, itu, ya, itu tugasnya, ya, tugasnya seorang pemimpin untuk bisa mempengaruhi lingkungannya untuk mendukung yang menuju satu titik, yaitu satu visi sekolah. Ya. Nah, berikutnya tadi saya katakan sumber pendanaan. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pendampingan dan konsultatif asimetris tadi, dananya langsung dari pusat. Pelatihan dan pendampingan untuk kepala sekolah. Nah, yang dari Pemkot ini KK kabupaten atau kota. Tapi karena musim pandemi saya tidak mau ambil risiko. Nah, nanti kita loka karyanya ya dengan daring seperti ini, ya. Sehingga dengan kata lain, Pemkot ya nggak perlu keluar dana karena platformnya sudah gratis. Nah, kemudian coaching kepala sekolah one on one, ya. Nah, ini yang membiayai sekolah dari bos kinerja, ya. Nah, kemudian ini dari bos kinerja dan pendampingan komunitas praktisi juga dengan bos kinerja, ya. Nah, berikutnya, nah, upgrading PA. Nah, apa itu PA? Nah, jadi pendampingan ahli, pelatih ahli. Nah, kegiatan pelatihan dan refleksi yang difasilitasi oleh koordinator pelatih ahli. Semuanya Bapak Ibu, sampai implementasi teknologi melalui digitalisasi sekolah, itu melalui biayanya pusat. Nah, ada yang juga disupport oleh daerah dan sekolah, yaitu yang paling bawah, yaitu pemenuhan infrastruktur TIK. Nah, contoh tadi jaringannya, listriknya, ya. Silahkan nanti dibiayai dari bos kinerja.
ya, dan itu kan juga ada dari BOS, ya. Nah, mungkin Bogdanya juga listriknya kan dari Bogda, ya. Oke. Berikutnya yang keempat, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini pelatihannya juga dari pusat biayanya. Nah, kemudian untuk perencanaan juga dari pusat, dan dalam ini adalah Dirjen GTK, ya, PAUD Dikdasmen. Ya, tapi mennya di provinsi, jadi hingga, ya. Nah, kemudian perencanaan berbasis data yaitu dari BOS penyediaan bahan ajarnya nanti dari BOS kinerja. Kemudian perencanaan berbasis data juga dari sekolah, dan fasilitasi, sanitasi, dan penerapan protokol kesehatan, ya, itu juga gabungan antara sekolah. Nah, contoh misalnya kapan hari kan Pemkot memberikan bantuan wastafel, ya, tempat cuci tangan kita ke berbagai sekolah. Nah, itu salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah, ya, terhadap program sekolah penggerak ini. Nah, dan sekolah tentunya menyediakan dari dana BOS untuk membeli sabun cuci tangan, ya, untuk tisu dan sebagainya. Okay. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lini masa. Nah, lini masa itu ada timeline, ya, waktu, ya, waktu schedule. Nah, Bapak Ibu, penentuan kabupaten kota, nah, itu ada di bulan Juni tahun 2021, yaitu saya mulai rakor dengan Pak Kadis di Jakarta. Kemudian ditindaklanjuti rakornya Kadis di Bali. Nah, kemudian rakor-rakor daring berkali-kali, ya, mulai Juni sampai Juli sampai kemarin hari Jumat itu, ya, dengan LPMP secara teknis. Nah, kemudian nota kesepakatan proses, ya, hari ini kami mengirimkan nota kesepakatan itu, ya, kepala dinas mengirimkan kepada wali kota, ya, untuk penandatanganan nota kesepakatan, ya, antara wali kota dengan Kemdikbud. Nah, Agustus, ya, akhir. Nah, saya nggak tahu nanti mungkin minggu keempat kah, ya, ataukah mungkin kalau ada mundur, mudah-mudahan tidak mundur. Jadi pada Agustus mungkin minggu ketiga itu ada seleksi kepala sekolah, ya, secara 2 tahap secara nasional. Nah, kita nanti dapat, ya, saya belum tahu. Nah, kemudian nanti Desember 2021, ya, penentuan sekolah penggerak yang berupa SK. Artinya Bapak Ibu yang lolos program sekolah penggerak ini akan mendapatkan SK dari Kemendikbud. Kemudian Juni 2, ya, pendaftaran dan seleksi kepala sekolah lagi, ya, di 514 kabupaten kota, ya, itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk lini masanya atau program waktunya. Nah, Bapak Ibu nanti kita koordinasi, Bapak Ibu silahkan sering-sering alamat http://sekolah.kemdikbud.go.id/program sekolah penggerak. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu dilihat di situ. Juga Bapak Ibu seluruh kepala sekolah maupun guru tolong sering-sering melihat di guru.kemdikbud.go.id, ya. Nah, termasuk Bapak Ibu nanti itu saja Bapak Ibu, terutama guru penggerak, sekolah penggerak, ya, tolong di situ untuk diupdate terus, ya, info-info yang ada di situ diikuti supaya kita tidak ketinggalan, ya. Saya kira itu Bapak Ibu sosialisasi. Mungkin ada pertanyaan, silahkan, boleh angkat tangan. Tunggu.
Ya, kalau tidak ada, saya ya monggo silakan yang angkat tangan siapa? Ya. Siapa yang angkat tangan? Dari Kerembangan Utara, monggo Pak Dahlan ya, Kerembangan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bunda, matur nuwun arahan untuk sosialisasi sekolah kita. Saya hanya nyuwun pirsa mereview. Itu kan mohon memberikan persyaratan karena jujur para partner saya yang kemarin saat ini bergerak terus dengan aktor masa kerja. Mohon ini jadi atensi Bunda, matur nuwun. Ya, oke. Persyaratan guru penggerak ya Pak ya. Nah, jadi guru penggerak itu persyaratannya kan sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Nah, nanti termasuk ini masukan ya. Nanti saya sampaikan kepada teman-teman Kemendikbud. Dan itu kan usianya juga maksimal 50 gitu Pak ya. Itu kamu nonton enggak di situ? Ya anak. Pakai dewe aku. Ini Pak Lasno ini ya. Ya. Jalan masukannya nanti kami sampaikan ya. Usianya ya, oke. Ya. Silakan, mungkin ada lagi. Kan ya, saya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Nah, sekali lagi Bapak Ibu menunggu mungkin ada teman-teman yang bertanya. Tolong Bapak Ibu guru ya, rajin-rajinlah ngincengi aset ya. Nah, karena disitulah ada menunya tentang program sekolah penggerak, ada menunya Bapak Ibu PPG ya dan sebagainya ya, termasuk pelatihan kepada lalu sering-sering ngincernya di situ ya. Nah, karena saya pun Bapak Ibu sebenarnya surat dan sebagainya itu juga ngambil dari platform itu ya. Jadi seandainya semua guru, semua kepala sekolah rajin mungkin tiap malam ya, tiap malam atau tiap pagi ya, menugaskan operatornya lah gitu ya untuk kepala sekolah atau guru-guru tiap pagi ya, selain ngincer siang belajar.kemdikbud.go.id. Masuk teman-teman yang akan tes P3K ya kan. Nah, kemarin kan saya silahkan mengikuti tryout pelatihan ya dari Kemdikbud terkait dengan P3K ya. Itu insya Allah kalau kita tiap hari mengalokasikan waktu sejenak saja untuk membuka situsnya Kemendikbud tentang guru belajar.kemdikbud.go.id, insya Allah Bapak Ibu nggak akan ketinggalan informasi ya. Oke, berikutnya ada yang ini, ada yang bertanya lagi enggak? Oke, nah Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya, saya akan memasuki materi yang kedua ya, materi yang kedua. Sebentar Bapak Ibu ya, saya ya. Yang jelas sekarang Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru ya, tolong untuk mensupport kepala sekolah di flash diskut itu. Untuk persiapan kita ya, persiapan untuk tes program sekolah penggerak
ya. Nah, sehingga nanti kita bersama-sama bisa bergerak bersama ya untuk menuju pendidikan Kota Surabaya yang akan lebih baik dan lebih baik terus seperti itu. Ya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Kepemimpinan KS itu. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di sesi 2. Saya cepat aja. Sebenarnya materi ini sudah harusnya saya sampaikan pada awal tahun ajaran baru kemarin, tapi karena berbagai kegiatan yang uwel-uwelan, ya, maka baru disampaikan hari ini. Ini kaitannya untuk mendukung ya program sekolah penggerak, bagaimana menjadi seorang kepala sekolah ya di era pandemi. Nah, Bapak Ibu, karena nanti terkait di dalamnya juga ada guru-guru. Nah, tolong Bapak Ibu yang mainnya makan ya. Saya cepat dan mic-nya masih membuka, tolong kan. Bisa ya, Mam. Supaya tidak keberubuk ya. Nyaman, jangan nunggu. Ya, nunggu sampai kapan? Baik Bapak Ibu, nah, jadi dampak pandemi ini terhadap operasional sekolah itu luar biasa, ya. Yaitu kita harus beradaptasi dengan KBS di era pandemi, yaitu di mana adanya pembatasan kegiatan luring di sekolah, termasuk kegiatan belajar mengajar ini. Nah, maka untuk menjamin keberhasilan belajar siswa, sekolah membutuhkan dukungan untuk bermitra dengan keluarga siswa. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga harus Bapak Ibu wujudkan di dalam program sekolah penggerak itu. Ya, memang ini adalah materi khusus kepemimpinan. Tapi Bapak Ibu di sini banyak ya guru yang akan menjadi calon-calon kepala sekolah. Ya, nah berikutnya, nah Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa kita itu memiliki sebuah pilihan. Kita menjadi jelek sekali atau kita menjadi sangat bagus. Nah, ya, itu ada sebuah pilihan. Nah, karena itu pilihan kita tentunya dengan program PSP ini kita memilih untuk menjadi yang lebih bagus. Nah, apa strategi nanti? Ya, kita kepala sekolah maupun guru ya yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran di era pandemi ini. Ya, yaitu tergantung di masing-masing siswa kita memiliki 3 kelompok
Nah, di seluruh dunia Bapak Ibu juga ada 3 macam siswa ini, ya. Nah, saya nggak perlu mengulang-ulang lagi. Jadi ada 3 kategori siswa, yaitu siswa kategori 1 mampu daring sepenuhnya, bisa pikon kapanpun. Yang kedua, mampu daring sebagian, mengandalkan tautan akses jaringan di sebagian waktu saja, yaitu ketika orang tuanya atau komputernya orang tuanya atau HP-nya orang tuanya sudah bisa dipakai, dan itu hanya dikirimi link saja. Yang ketiga, hanya mampu luring, di mana anak kategori 3 membutuhkan cetak kertas dan pengiriman secara berkala. Apakah di dunia lain juga seperti itu? Di negara lain juga seperti itu? Sama, sama. Nah, maka sejumlah cara yang disarankan adalah apapun moda pembelajaran yang diterapkan di sekolah dan terlepas dari klasifikasi tiap siswa, maka sejumlah cara disarankan untuk menjamin keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan belajarnya di era pandemi. Nah, apa yang disarankan? Yaitu gunakan sedikit mungkin variasi platform pembelajaran untuk menghindari kebingungan. Doronglah para guru untuk menggunakan aplikasi yang sama sebisanya dan upayakan agar para orang tua dapat memantau pembelajaran putra putrinya. Nah, Bapak Ibu, untuk itulah Bapak Ibu, kita Kota Surabaya menggunakan satu platform pembelajaran yang sama, wajib untuk negeri, wajib, ya, yaitu menggunakan Teams 365 domain dispendik.surabaya.go.id. Ya, deploy-nya dispendik.surabaya.go.id. Ya, sekali lagi wajib untuk guru Surabaya, ya, Kota Surabaya, apalagi yang negeri, ya, karena dengan adanya COVID ini, di mana anggaran pemerintah sudah semakin menipis, kita hampir tidak mampu membayar pegawai, ya, maka untuk apa kita menyewa platform, ya, di mana kuota itu bisa diberikan secara gratis. Nah, misalnya kuotanya Bapak Ibu diberikan gratis oleh Kemendikbud. Dengan kata lain, tidak ada guru yang mengeluh dengan alasan tidak memiliki kuota. Karena jika Bapak Ibu HP-nya tadi terdaftar resmi, ya, benar di Dapodik, di dataponsel.kemdikbud.go.id, ya, maka Bapak Ibu pasti akan mendapatkan kuota, ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu kepala sekolah, tolong sampaikan kepada operator untuk cek-cekan dengan guru dan kepala sekolah, pastikan bahwa operator sudah melakukan verbal ponsel data ponsel di alamat dataponsel.kemdikbud.go.id, ya. Guru ya. Nah, deskripsi kunci dalam format media dan terjemahkan dalam bahasa sehari-hari kelas siswa. Jika KBM tatap muka dijalankan nanti Bapak Ibu, katakanlah misalnya nanti, oh Pak Wali Kota misalnya selepas PPKM terus Surabaya zonanya kuning misalnya, diizinkan misalnya 25%, kemudian merambat 50%. Nah, ada siswa yang tatap muka, ada siswa yang kan, ya, kiriman video singkat mengenai KBM yang dijalankan untuk menumbuhkan rasa aman di hati orang tua. Nah, Bapak Ibu, para kepala sekolah, tolong mulai hari ini buatlah video hybrid learning, ya, video hybrid learning, bagaimana di sekolah Bapak Ibu nanti ketika Bapak Wali Kota suatu hari mengizinkan untuk tatap muka terbatas, ya. Tolong mulai hari ini pikirkan skenario-nya seperti apa. Seperti saat ini saya melakukan hybrid learning dengan Bapak Ibu, ya. Nah, saya hanya memakai 2 perangkat sederhana, ya, menggunakan HP saya dan menggunakan laptop, ya, selesai, sederhana sekali. Kalau itu nanti buatlah video, ya, contoh video bagaimana ketika ada KBM tatap muka di sekolah dan ada KBM daring di rumah secara bersamaan atau yang kita sebut hybrid learning, ya. Semua sekolah membuat contoh video sederhana, nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu, cukup 5 menit, tapi sudah memadai semuanya.
bagaimana nanti anak masuk mulai cuci tangan di dalam kelas, guru menjelaskan ya bagaimana kondisi di dalam kelas dan bagaimana kondisi di rumah. Tentunya Bapak Ibu ketika membuat video ini harus kolaborasi dengan anak-anak yang di rumah, ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sehari-hari, ya, seperti ini nanti misalnya, apakah saya harus mendatangkan siswa ke sekolah sekarang? Jangan. Cukup teman-teman guru saja yang menjadi siswanya di sekolah. Nah, siswanya yang sekarang masih di rumah. Tapi itu sebagai contoh bagaimana siswa nanti ketika ada hybrid learning, ya. Kemudian susunlah daftar tautan singkat dan mudah digunakan untuk membantu menyesuaikan diri dengan era kebiasaan baru. Sertakan sumber informasi yang berbasis sekolah dan komunitasnya urutkan berdasarkan topiknya. Edarkan tanya angket ya, mengenai kembali ke sekolah atau tatap muka. Saya yakin itu Bapak Ibu sudah melakukan untuk persiapan itu. Bantulah penyelenggaraan sarasehan dengan organisasi atau paguyuban terkait terkait dengan paguyuban orang tua. Nah, paguyuban orang tua, murid dan guru. Nah, paguyuban kelas dan sebagainya itu ya. Kemudian pertimbangkan menugaskan tim IT sekolah untuk membuat video tutorial ya. Misalnya bagaimana masuk di Teams kelas, bagaimana anak mengunggah tugasnya, bagaimana orang tua mengecek tugasnya anak-anak di rumah dan sebagainya. Doronglah para guru untuk memotivasi para orang tua bertanya dan untuk memberikan umpan balik. Cantumkan tautan di semua media aplikasi. Nah, gunakan medsos dan aplikasi yang relevan untuk menggali kebutuhan keluarga, misalnya membuat angket. Nah, silakan Bapak Ibu mau bentuk grup Kaizala sekolah, satu sekolah Kaizala itu bisa sampai 200.000. Nah, kalau murid sekolah cukup. Nah, seperti itu. Bahkan orang tua Pemkot Surabaya ini loh cukup, ya seperti itu. Nah, membuat angket di situ, bagaimana menggali kebutuhan keluarga siswa, gitu ya. Pertimbangkan untuk membuat nomor telepon dan surat elektronik atau email khusus untuk menampung pertanyaan, ya dari orang tua, dari staf-staf khusus, ya yang menyortir pertanyaan yang masuk. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah harus memiliki staf yang menerima masukan-masukan. Kalau dulu kan kotak surat, nah sekarang kotak suratnya berupa email sekolah, ya itu. Nah, kemudian bagaimana strategi menggalang hubungan dengan orang tua? Maka satu, untuk menghubungi atau menyambut orang tua itu secara langsung di minggu awal pembelajaran seperti ini. Entah itu melalui panggilan telepon atau sesi virtual. Kapan hari saya lihat di awal-awal Bapak Ibu MOS ya Bapak Ibu mengundang siswa, ya, bahkan saya juga masuk waktu itu, saya diundang Muhammadiyah ya, saya bersama-sama siswa dan orang tua yang mendampingi siswa saat itu. Nah itu lakukan ya Bapak Ibu secara berkala, mungkin 3 bulan sekali, jangan hanya sekali pada saat selesai penerimaan siswa baru, jangan ya 3 bulan sekali agendakan itu ya. Kemudian informasi yang perlu digali ya dari sambutan awal ini yaitu bagaimana harapan orang tua terhadap putra-putrinya di sekolah Bapak Ibu. Apa keunggulan, minat dan hobi anak-anak? Apa kesulitan keluarga dalam menyesuaikan dengan pembelajaran cara baru? Bagaimana cara menghubungi orang tua secara rutin? Ya. Nah, kalau semua itu Bapak Ibu gali, kemudian Bapak Ibu tidak lanjuti, insya Allah hubungan orang tua dengan siswa, dengan sekolah itu menjadi sangat indah. Nah, guna melengkapi sesi individual dengan orang tua, maka tidak ada salahnya tadi Bapak Ibu mengadakan pertemuan dengan keluarga itu, misalnya mau sebulan sekali atau 3 bulan sekali di dunia maya seperti ini. Ya, makanya di platform tim Bapak Ibu tidak usah menyewa. Ya, menyewa Zoom itu sudah berapa itu. Bapak Ibu mau disewakan oleh orang tua ya monggo, ya seperti itu. Ya, nah sekarang kita harus terbuka Bapak Ibu. Tidak ada yang pada momen ini yang kemudian keras kepala. Ya, jangan sampai Bapak Ibu wes ngene gak popo, ngene gak popo. Nah, nanti Bapak Ibu akan terlindas ya oleh janji kalau seperti itu. Nah, karena ini bagaimana
kita harus berbagi informasi dengan orang tua. Ya, berbagi informasi ini memungkinkan orang tua membantu siswa menjalani pembelajaran di rumah. Nah, Bapak Ibu, ya bagaimana solusinya? Nah, harus membangun kemitraan yang kokoh ya dengan orang tua lebih dahulu ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu silakan sediakan waktu tadi ya. Nah, mungkin hanya pertemuan awal. Nah, bulan kemarin kalau Bapak Ibu ya kayaknya dimatikan dulu semuanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu di awal bulan lakukan pertemuan virtual. Nah, saya melihat salah satu SD, ya. Nah, salah satu SD itu bagus sekali, ya. Dia melakukan pertemuan virtual, ya. SMP juga ada, tapi juga ada SMP yang tidak pernah melakukan pertemuan virtual sama sekali. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita ya mulai sekarang. Karena nanti di program sekolah penggerak itu juga Bapak Ibu harus rutin mengadakan seperti ini. Ya, tanya jawab dengan orang tua, ya. Meskipun itu sulit. Nah, kerjakan aduan untuk menjawabnya. Doronglah para guru untuk saling bekerja sama dalam menjawab. Jangan jawab sendiri-sendiri. Nah, karena itu tadi Bapak Ibu memiliki kotak elektronik, yaitu email sekolah. Orang tua dengan sumber-sumber di luar sekolah yang mereka butuhkan. Nah, misalnya untuk pengobatan, untuk makanan, untuk pembelajaran dan sebagainya. Contoh tadi video tutorial bagi orang tua bagaimana mengenai cara memantau perkembangan belajar putra-putrinya, mulai logiknya, mulai mengirimkan tugasnya, ya dan sebagainya. Nah, kemudian hindarkanlah menggunakan istilah-istilah asing atau yang sulit untuk dipahami, ya. Bahwa ingatlah Bapak Ibu bahwa ini beraneka-ragam, ya. Jangan merasa semua itu sama, tidak. Bahwa suatu hari Bapak Ibu ya dengan adanya kita membangun hubungan orang tua ini semuanya akan mudah, ya. Ini saya katakan bahwa hidup itu memang tidak mudah, ya. Nah, aku juga kan pas saya ngomong bekas masalah lagi. Vaksin ini. Wingi aku ngejak jaga lo yo. Gak bisa mlebu deh. Nggak dengar Bu, berisik. Nggak dengar berisik. Tidak benar, Bu. Wong kapan tak ajak vaksin. Mau dia aku mesti. Saya golek vaksin. Panem kok kene ya, Mas. Panem kene. Lho enggak, ekstra kapan hari melu. Mate gelem enggak ngono lho. matikan semuanya. Sering Bapak Ibu, mohon maaf ya, sampai saya berhenti bicara karena Bapak Ibu saya tidak tahu sekolah mana tadi gitu ya, semuanya bicara sendiri. Nah itu mohon maaf, mungkin kepala sekolahnya nggak ada di dalam ruangan itu. Nah sehingga Bapak Ibunya kemudian sakarpe dewe. Nah, Bapak Ibu, saya berikan materi terakhir ini adalah materi kepemimpinan yang akan harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah maupun guru-guru di dalam melayani selama
pembelajaran di era pandemi ini. Nah, tolong ya pengertiannya, meskipun kepala sekolah tidak ada berada di samping Bapak Ibu, ya, maka Bapak Ibu bisa mengingatkan operatornya untuk mematikan ya mic-nya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu katakanlah bicara-bicara sendiri, maka tidak mengganggu ya proses untuk menerima transfer ilmu kali ini. Itu Bapak Ibu ya. Baik, saya akan share materi lagi. Ya, tolong semua para kepala sekolah, Bapak Ibu guru, mohon pengertiannya untuk mic-nya dimatikan. Ya. Materi yang terakhir Bapak Ibu tentang bagaimana kita para kepala sekolah dan guru ya di dalam memberikan layanan di era pandemi ini, ya, bagaimana kepala sekolah memimpin sekolahnya di era pandemi ini, ya. Nah, jadi tadi Bapak Ibu bahwa sekolah silahkan mulai saat ini membuat persiapan, ya, karena sebentar lagi bisa jadi dengan tren yang menuju semakin baik, ya, PPKM sukses, begitu Bapak Ibu, kita mungkin akan segera memasuki tahapan tatap muka terbatas misalnya. Nah, maka Bapak Ibu ketika nanti Pak Wali menyampaikan, kita sudah diizinkan misalnya 25% misalnya, kita sudah siap. Nah, video sudah Bapak Ibu buat, ya, seperti itu. Nah, jadi nanti sebelum di-share ke orang tua, tolong nanti untuk di-sharekan dulu ke saya, ya. Jangan nge-share dulu ke orang tua sebelum saya lihat satu persatu. Jadi saya akan menerima 285 video persiapan, ya, tatap muka atau hybrid learning nanti, ya, dari SD dan 63 SMP. Ya, silakan nanti dibuat dengan ciri khas sekolah masing-masing. Ya, tuh. Nah, Bapak Ibu, bagaimana nanti Bapak Ibu membantu orang tua di dalam melaksanakan pembelajaran ini supaya orang tua tidak, istilahnya bahasa Jawanya tidak gupuh gitu ya. Nah, sekarang sebentar ya. Kenapa? Baik Bapak Ibu, untuk yang terakhir ya, bagaimana Bapak Ibu bisa membantu orang tua menggunakan sumber belajar. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menggunakan, Bapak Ibu guru menggunakan sumber belajar, nah maka tolong itu disampaikan kepada orang tua. Nah, supaya apa? Nah, supaya orang tua ikut bisa mengawal bagaimana pertumbuhan ya progres dari anak-anaknya ini. Nah, karena itu hubungilah orang tua itu secara individual. Tunjukkan bagaimana ya mereka itu ya untuk bisa mendampingi belajar di rumah. Nah, ketika orang tua mengalami kesulitan dalam menggunakan platform teknologi nanti di dalam program sekolah penggerak, nah buatlah panduannya, berikan ke orang tua bagaimana membuat platform itu. Nah, kemudian komunikasikan secara jelas, ya, 1 sampai 3 hal yang Bapak Ibu guru inginkan dari keluarga itu. Misalnya, mohon Bapak Ibu guru untuk mendampingi putra-putrinya ya pada saat jam belajar ini. Bapak Ibu ada tugas dari wali kelas misalnya, ya ada tugas proyek
yang harus dikerjakan maksimal 2 minggu, misalnya seperti itu. Nah, komunikasikan hal seperti itu supaya orang tua tidak terkaget-kaget, ya. Nah, kemudian kepala sekolah yang keenam harus mendukung guru. Nah, jadi kepala sekolah jangan kemudian meninggalkan begitu saja guru-guru atau membiarkan guru-guru tanpa ada arahan, ya. Mengapa kok kepala sekolah kok ada sekolah negeri sampai belas nggak pernah menggunakan platform digital? Karena kepala sekolahnya sendiri nggak tahu. Ya, ya. Jadi itu terjadi dan itu real Bapak Ibu. Ya, di SD ada, di SMP ada. Ya. Nah, sekarang sudah mulai membaik ya seiring dengan guru-guru yang sudah dilatih secara masif sampai batch 5 itu, alhamdulillah guru dengan penuh kesadaran untuk belajar sendiri. Ya, nah Bapak Ibu, saya sentuh hati nurani panjenengan karena tugas kita sudah mendeklarasikan diri kita itu sebagai guru, maka tugas kita adalah untuk melayani siswa. Nah, dalam melayani siswa inilah kita memberikan informasi-informasi kepada orang tua. Karena orang tua itu kalau orang Jawa bilang menitipkan anak-anaknya ke kita. Meskipun itu belajarnya dari rumah. Ya. Oke. Nah, nggak perlu setting. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu, ya, bagaimana kepala sekolah itu mendukung guru dalam menjalankan tugasnya. Nah, sekali waktu Bapak Ibu kepala sekolah, tolong ngobrollah dengan Bapak Ibu guru. Ya, sejauh mana ya pembelajaran itu? Apakah pembelajaran berjalan lancar? Ya, ta? Nah, apakah Bapak Ibu guru lancar mengontak keluarga siswa? Kemudian apa saja perubahan yang dialami siswa sebagai hasil dari kemitraan ya antara guru dengan orang tua ini, tantangan apa saja yang ditemui, apa yang paling dibutuhkan ya dari guru terhadap orang tua atau sebaliknya. Nah, apa yang dibutuhkan oleh sekolah ya. Nah, kemudian mendukung guru di dalam tugasnya juga dengan menciptakan tantangan tingkat sekolah bagi guru dan berikan imbalan berdasarkan jumlah guru yang bisa digalang dalam waktu tertentu, misalnya dalam periode 2 minggu. Contoh ya, oh hari ini adalah guru terbaik kita adalah misalnya guru Bu Siti hari ini adalah guru terbaik. Nah, maka lakukan itu dengan misalnya kuis yang untuk orang tua. Siapa ya anak-anak guru paling aktif minggu ini? Nah, paparkan itu. Nah, kemudian berikan hadiah secukupnya. Apa hadiahnya? Nah, kalau tidak punya misalnya barang, maka cukup hadiah dengan ucapan selamat dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Oh, sertifikat penghargaan minggu ini sebagai guru terbaik versi apa dan seterusnya. Itulah cara-cara kita menghargai kerja keras orang, ya, menghargai kerja keras kita kalau dari kepala sekolah ya terhadap guru, ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu bahwa guru dan orang tua sebagai penutup saya kali ini ya, bahwa guru dan orang tua memerlukan pemahaman bersama mengenai posisi siswa di awal tahun ajaran ini sehingga bersama-sama ya untuk bisa memastikan agar siswa tetap berada di jalur akademik yang seharusnya. Untuk itulah dibutuhkan komunikasi 2 arah dan berbagi informasi yang efektif antara sekolah dan orang tua di rumah. Bapak Ibu, terima kasih ya atas rawuhnya panjenengan pada hari ini. Mudah-mudahan bekal sedikit ya wawasan tentang bagaimana memimpin di era pandemi ini
untuk kepala sekolah, untuk para calon kepala sekolah, untuk Bapak Ibu guru menjadi pemimpin bagi siswa-siswanya, ya. Nah, bagi pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita menjalani untuk menjalani ya hari-hari kita dalam pelayanan kita kepada orang tua. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, saya kira tidak ada pertanyaan. Ya, waktunya sholat asar. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan jangan lupa Bapak Ibu yang merasa dirinya kurang sehat, ya, jujur kepada dirinya sendiri, jujur kepada kepala sekolah untuk minta izin WFH. Tapi jangan kemudian disalahgunakan, wong sakjane awake enak tapi ngaku tidak enak, ya, seperti itu. Tolong Bapak Ibu jujur dengan dirinya sendiri. Hari ini Bapak Ibu yang dibutuhkan adalah kejujuran dari Bapak Ibu, komitmen dari Bapak Ibu di dalam mengemban layanan dalam dunia pendidikan ini. Ya, saya percayakan 100% kepada Bapak Ibu di sekolah, ya, di dalam melayani ya pembelajaran ini. Ya, Bapak Ibu, terakhir saya katakan kunci keberhasilan suatu sekolah ada di tangan kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seorang leader yang harus mampu mempengaruhi orang lain untuk mengikuti ke arah yang positif. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya sekali lagi, kunci keberhasilan sekolah adalah pada kepala sekolah. Karena itu, pada momen hari ini, saya serahkan sepenuhnya ya Bapak Ibu kepala sekolah, bagaimana Bapak Ibu untuk ya mengatur, mengelola sekolahnya ya untuk menuju pada suatu progres kemajuan yang luar biasa di masing-masing sekolah. Bapak Ibu, terakhir kami tunggu video untuk hybrid learning yang ada di sekolah Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu gunakan jika nanti Bapak Ibu diizinkan untuk tatap muka. Buatlah sebagus-bagusnya sesuai dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, saya berikan waktu 2 minggu untuk menyusun video profil ini, ya, video persiapan tatap muka. Buat tim yang handal, saya yakin setiap sekolah memiliki tim yang luar biasa, ya, untuk berkolaborasi, tim IT, tim guru, ya, kemudian siswa dan orang tua di bawah kepemimpinan kepala sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya saya menyampaikan. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua, ya, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih, selamat sore, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.